Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Bagian ini adalah bagian terakhir dari perkuliahan kita, dan kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan BPM sebagai Enterprise Capability. Kita awali dengan membicarakan barriers atau hambatan dalam kesuksesan BPM. Kita lanjutkan dengan membahas konsep Business Process Maturity atau disebut juga dengan kematangan proses bisnis, dan ada 6 critical success factors di dalamnya. Pada bagian akhir, kita akan bicara tentang bagaimana mengukur proses maturity atau kematangan proses dan mengukur business process maturity. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bab 12, BPM sebagai kapabilitas enterprise. Kita sekarang sudah mendiskusikan siklus hidup BPM dan berbagai tahapannya. Ketika kita melihat BPM sebagai kapabilitas organisasi, kita mengambil perspektif yang lebih abstrak dan menyeluruh. Kita akan bertanya, apa yang membuat BPM berhasil? Dalam buku ini, kami menyajikan berbagai metode dan teknik terkait untuk identifikasi, penemuan, analisis, desain ulang, implementasi, dan pemantauan proses bisnis. Kami juga membahas perangkat lunak dan sistem yang dapat mendukung kami dalam penerapan metode ini untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Mengingat proses bisnis yang membutuhkan perbaikan, kami membahas bagaimana proyek BPM dapat dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan yang diinginkan. Sekarang, mari kita diskusikan beberapa terminologi umum. Secara kolektif, kami menyebut rangkaian proyek BPM di dalam perusahaan sebagai program BPM. Tergantung pada berbagai karakteristik, jumlah proyek bersamaan mungkin sangat banyak dan ruang lingkup proyek individu tersebut mungkin besar. Akibatnya, koordinasi program BPM menjadi sangat kompleks. Bab ini membahas kompleksitas tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang diperlukan untuk berhasil mengelola program ini? Hal ini pada akhirnya membawa kami untuk mendefinisikan BPM sebagai kapabilitas perusahaan. Bab 12 bagian 1. Hambatan kesuksesan BPM. Terdapat beberapa alasan umum kegagalan program BPM. Kami seringkali menemukan bahwa fokus pada metode dan alat BPM saja tidak cukup. Kita harus melihat tujuan bisnis dan apa yang ingin kita capai dengan BPM. Jadi, kita tidak boleh meyakini bahwa BPM adalah satu-satunya sumber kebenaran, dan kita tidak boleh mengelola proyek BPM sebagai silo terisolasi. Akhirnya, kita juga harus membangun kemampuan untuk merubah organisasi secara keseluruhan. Bagaimana kita dapat mendiskusikan hal ini secara sistematis? Inilah tujuan dari bab ini. Untuk menggambarkan poin yang saya sebutkan tadi, marilah kita lihat sebuah contoh dari bab 12. Pertanyaannya adalah, tunjukkan sejauh mana kegiatan berikut dapat dianggap berhasil untuk program BPM. Untuk penilaian Anda, cobalah untuk membedakan antara prasyarat dan ukuran keberhasilan. Prasyarat keberhasilan adalah kegiatan yang kondusif atau diperlukan untuk keberhasilan program BPM, tetapi bukan tujuan itu sendiri. Sebaliknya, ukuran keberhasilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan bisnis melalui BPM. Mari kita lihat. Pilihan A. Tim BPM telah mengkonfigurasi alat pemodelan dengan benar. Apakah ini kesuksesan atau prasyarat? Ini bukanlah kesuksesan, tetapi prasyarat. Mari kita lihat statement B. Seorang analis proses telah menyelesaikan kursus pelatihan Six Sigma. Kembali lagi, ini adalah syarat sukses. Statement C. Deskripsi pekerjaan pemilik proses telah diperbarui. Lagi-lagi, ini syarat kesuksesan, bukan ukuran kesuksesan. Nah, coba kita lihat statement D. Waktu siklus
proses order to cash berkurang 5%. Jelas ini adalah sebuah keberhasilan. Lalu pernyataan E, sebuah BPMS telah dipasang. Lagi-lagi ini syarat kesuksesan. Pilihan F, waktu penanganan lebih dari 90% klaim dikurangi hingga 5 hari. Ya, ini adalah kesuksesan. Dan terakhir, pilihan G, arsitektur proses telah diperbarui. Ini adalah sebuah prasyarat tetapi bukan kesuksesan itu sendiri.